masalah perintah ya. Jadi yang banyak mubalek yang menceritakan tentang Isra Mi'raj itu sekedar masa lalu. Itu karena min abadihi diartikan Muhammad yang di sana. Mungkin kalau diartikan min abadihi itu adalah sebagai Rasul yang akan selalu ada sampai hari kiamat, mungkin konteksnya akan tetap relevan sampai saat ini. Ya. Jadi maksud saya harusnya min abadihi itu kalau boleh ya harusnya diartikan sebagai Rasulullah. Iya. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Kalau Pak Jul kan bi abdi itu Rasulullah, ya kan? Bukan min tapi bi abdihi ya. Bi itu baknya harfu huruf qofat, harfu qofdin harfu kafudarin. Kenapa abdi? Karena diperintah qofat oleh ba. Bukan bi abdu, bukan bi abda ya. Bi abdi. Ya kan? Bi abdi itu. Jadi ajaru wal majrum talikun bi fi'lin. Ya. Jadi keterikatannya jar majrur ini kepada kata kerja asro. Asro itu kan kata kerja, fi'il. Gitu. Bi abdi kepada hamba. Hi itu domir mutasil, kata ganti. Ya. Hi ini yaudu ala subhana, yang maha suci yaitu Allah. Jadi bi abdihi bisa diartikan kepada hamba Allah, tidak Rasul kan? Ketika ini dirujukan kepada Rasul, orang yang terpikir Nabi Muhammad Rasulullah. Sama masa lalu juga. Iya Rasulullah. Nah kita ini hamba apa bukan? Hamba. Kenapa tidak mendudukkan lafaz abdi itu kepada diri? Supaya kita ini tersinggung. Kita nggak tersinggung, nanti sono terus. Itu belum ayat yang lain. Tadi saya katakan itu salah dalam meletakkan kedudukan Al-Quran ketika membaca Al-Quran. Jadi nggak ada yang konteksnya untuk kita. Kalau bi abdihi itu hambanya itu adalah Rasul, ya kan? Orang terlintas Rasul itu ya Nabi Muhammad, kan udah nggak ada Nabi dan Rasul lagi udah sekarang. Kalau hamba kan sampai udah sering bilang hamba Allah kalau nyumbang kayak. Jangan cuma sama Pak, sama hamba Allah aja. Berapa Pak? 10.000. Tapi nih 1 juta ya. Alamatnya RT sekian nomor sekian terus. Nah itu adanya pokoknya di bawah pohon keres misalnya. Lebih lengkap gitu lah. Ya. 1 juta. Oh ya. Coba kalau hamba itu, nah, jadi gini maksud saya Pak. Coba ketika subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa barokna qaulahu linuriyahu min ayatina, itu Al-Qur'an kita dudukkan sebagai subjek. Subjek. Apa itu namanya? Khatib. Nah, khatib adalah yang dikitop. Ada pembicara. Ada pembicara yang ada lawan pembicara. Kalau Allah sebagai subjek, pemilik kalam, ya kan, yang berfirman, firman itu objeknya siapa? Kalau kita cerita masa lalu, objeknya kepada Nabi Muhammad, Rasul ya Nabi Muhammad. Sekarang udah gak ada Rasul, gak ada Nabi. Nggak boleh kita ngaku Rasul juga. Ngaku Nabi itu tersesat dalam zaman sekarang ini. Bisa dipahami Pak ini? Ya. Tapi coba kalau ini kita Al-Quran kita jadikan subjek, ya khotib, terus yang dikitab adalah kita sebagai objek. Jadi ayat Al-Quran ini tertuju kepada kita. Ya kan? Loh kalau enggak ya kita cerita lagi masa lalu. Enggak usah kok, kita udah hafal kok itu. Terus manfaatnya untuk kita apa? Nah, ayo kita kembalikan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan kita sebagai hamba. Minal Masjidil Haram itu artinya tempat sujud yang dimuliakan lah. Kalau Masjidil Haram terus kita terlintas yang di Mekah sana, itu ya.
Al-Haram itu artinya yang dihormati, yang terhormat. Masjid itu tempat sujud yang dihormati. Kita juga punya tempat sujud yang dihormati. Bahkan al-ardu kuluha masjidun. Sejengkal tanah di muka bumi ini menurut Rasulullah namanya masjid, tempat sujud. Kita berangkat dari tempat sujud yang dihormati. Ini menarik juga nih Pak. Ya, menarik Pak. Tapi Iya. kayaknya saya agak beda apa ya? Bukan pendapat ya. Iya. Daya khayal aja ya. Boleh, beda Iya. boleh, nggak dilarang. Kalau Isra Mi'raj itu merupakan cerita yang kitabnya mungkin dulu dari Allah ke Nabi Muhammad. Ke Nabi Muhammad kalau zaman dulu. Ya. Terus saya kok berpikirnya kalau sekarang itu berbeda Pak Yai. Apa itu? Bukan Muhammad bin Abdullah itu, tapi Muhammad di luar itu Pak Yai. Kan di dalam Dan apa Muhammad yang tukang cendol malah? bukan Pak Karena Yai. Muhammad tukang cendol ada. Itu agak Itu Pak Muhammad itu tukang pisang. itu hubungannya sama iman agak goib ya. Jadi gini, di dalam tubuh manusia itu kan terdiri dari 3 ya. Nur Muhammad, Nurullah, Nur Muhammad. Jare sapa? Katanya cerita-cerita waktu ngaji di atas. Nah itu. Jadi ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Ya, berarti kitab itu dilimpahkan ke Nur Muhammad tadi yang sebagai Rasul. Rasul itu kan pembawa berita. Di ayat itu tidak bicara Nur Muhammad, tidak bicara Nurullah, tidak Muhammad. bicara Nurul Insan. Yang dibicarakan di abdihi. Hamba. Jelas hambanya. Dan kita ini sekarang juga hambanya kan. Iya. Kenapa harus ribet-ribet mikirin nur segala yang ketok? Emang kalau kita kan kita juga hambanya. Kalau kita mengambil manfaat ayat itu, ayo kita lah yang jadi objeknya. Jadi kita menerima. Dan sekarang buat apa kita meyakini Al-Quran sebagai firman Allah kalau firman Allah itu tidak tertuju pada diri kita? Akhirnya kita orang lain terus yang tertuduh. Misalnya ada innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang mereka mesti ke sana. Kita nggak pernah termasuk mereka. Padahal kita yo kafir kadang-kadang. Nah itu salahnya kita. Ketika baca ayat kita aman-aman, jadi yang orang lain terus yang nggak aman. Terus buat apa? Kan itu firman Allah. Buat kita. Petunjuk buat Manusia. manusia itu apa? Insan. Lah iya. Udah nggak usah ruwet-ruwet gitu. Wes pokoknya ayo kita dudukkan ketika kita membaca Al-Quran itu bacaan buat siapa sih Pak? Buat kita. Untuk apa kita baca Quran sih? Supaya dapat. Petunjuk. Nah iya, buat manusia. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu diposisikan makomnya sebagai subjek yang punya kalam. Allah yang berfirman. Kita yang menerima firman. Kan kita yang menerima. Untuk sekarang ya. Kita yang dibacakan. Dan kita tidak dibacakan oleh Nabi Muhammad. Kok memang kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kok jauh-jauh itu loh. Ini yang selama ini kita kepahaman kita itu seolah-olah Al-Quran buat orang lain. Akhirnya nyari-nyari dalil Quran itu cuma buat nyeramain orang, dirinya sendiri enggak malah. Yang salah mesti orang lain terus. Yang kafir orang lain terus, yang munafik orang lain terus, dirinya enggak, soalnya mereka itu ke sana. Tapi kalau kita sebagai objek, kita yang terkena firman itu. Nah, ketika kita cocok dengan ya itu kita kayak gitu. Lalu ketika ini asrof, ya berjalan. Lakukan perjalanan. Allah yang memperjalankan hambanya. Dari masjid itu tempat suci. Berjalan dari tempat yang suci. Berangkat dengan hati yang suci bersih. Makanya modal utama berangkat dari Baitullah. Nah, Baitullah itu digambarkan dari kolbu, karena bahkan di hadis qudsi kan pernah baca bahwa bumi langit ini tidak akan sanggup menampungku, memuatku, kecuali kolbul mukmin min ibadi yang bisa menampung. Tapi yang mampu menampung adalah kolbunya orang-orang beriman di antara hamba-hambaku min ibadi abdi.
terus dipertegas menjadi qalbul mukmin Baitullah. Berangkatnya Isra dari dari Baitullah, hati. tempat yang hati yang bersih, melakukan perjalanan suci Isra sampai kepada tempat yang dalam tujuan yang bersih. Masjid lagi, Aqsa itu jauh, karena perjalanan yang kita tempuh adalah perjalanan yang jauh. Aqsa itu paling jauh gitu loh, Aqsa namanya Pak. Puncaknya jauh itu Aqsa. Kenapa jauh? Setelah ini kita akan berjalan menuju Allah, menghadap kepada ini perjalanan yang jauh, perjalanan hidup kita ini berjalan menuju innalillahi. Aduh Pak. Jadi berangkat dengan rumah yang suci, bekal yang suci, menuju ke tempat yang suci. Dalam rangka apa? Linuriyahu min ayatina. Ketika kita menjalani hidup itu dengan penuh kebersihan, kemurnian, tidak ada unsur macam-macam, ini ada berkah di dalamnya. Tapi kok sampai sudah dalam perjalanan hidup mulai ada tendensi, kepentingan, pengen itu, mesti sampai kecewa. Sampai kok aktif di organisasi karena kepengen ditokohkan orang, ketika orang tidak mentokohkan sampean akan kecewa. Menderita apa tidak? Tidak ada berkah di dalamnya. Halo. Ini banyak pencitraan. Berkah enggak? Ketika kau berangkat bersih murni lillahi ta'ala, dengan tujuan yang bersih murni, tidak ada tendensi apapun, keberkahan di sekelilingnya aku berikan. Barokna kaulahu, aku berkahi sekelilingnya. Karena apa? Kalau sudah berkah, linuriyahu min ayatina, aku akan perlihatkan kepadanya, kepada hamba itu ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaanku. Kalau sudah siap dia ketemu dengan aku. Ini wajahtu wajhiyya lillahi fataras samawati wal hanifa muslimah wa ma'ana minal musyrikin, baru tauhid, berjumpa dengan Tuhan. Pengen jumpa dengan Tuhan, satu, nyatakan dirimu orang biasa, nggak ada pangkat, nggak ada tokoh. Kul innama ana basarun mislukum. Konteksnya kalau zaman cerita masa lalu, kul Allah perintah katakan kepada Nabi Muhammad, sehingga di terjemahan kul dalam kurung Muhammad. Cerita masa lalu, katakan wahai Muhammad, kamu jangan bilang nabi, jangan bilang rasul, jangan bilang tokoh apa, jangan bilang kiai, jangan anggap dirimu otak. Kul innama ana basarum mislukum, aku pada baik karo panjenengan. Makanya kita nggak ada kiai, nggak ada santri, nggak ada ustadz, nggak ada tilmid, kita halo. Itu dulu yang harus kamu lakukan. Lepaskan semua atribut kepangkatanmu. Kalau masih kamu pakai gini, itu musyrik Pak. Karena sampai masih merasa saya ini orang besar. Saingan nggak kalau Gusti Allah? Saingan. Kamu takabir ridai. Pakaianku aja nganggo karo Gusti Allah. Takabur itu sandanganku. Kowe nganggo sandanganku udah karo kajak saingan karo aku, modiar iku. Nggih betul. Bisa dipahami nih. Itu makanya untuk berjumpa Tuhan, lepas semua. Kamu adalah hamba. Sama, aku juga hamba seperti kalian. Nabi Muhammad, aja nabimu. Katakan, aku manusia biasa. Ayo kita juga begitu sekarang konteksnya. Kita juga bukan siapa-siapa, kita sama. Aku kalau sampean sama. Halo. Itu dulu nomor satu. Kul inama ana basarum mislukum. Nah, Nabi waktu itu, nah kita kalau cerita Nabi Muhammad waktu itu, Nabi disuruh katakan yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini Nabi Muhammad kan. Kalau cerita zaman dulu konteksnya. Kalau kita posisikan ayat Allah ini di masa lalu, Nabi Muhammad sekarang diwahyukan kepadaku. Apa isinya wahyu? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian semua itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wis tok.
Wis ya, Tuhanmu mau Maha Esa. Jangan kau sekutukan dengan pangkatmu, maka pangkatmu harus didundono kabeh sik. Ojo kok sekutukan dengan intelektualmu. Dia apa? Kenabianmu, kerasulanmu, jangan. Manusia biasa basar. Bukan insan dan bukan anas, basar. Manusia yang lugu. Masih anak-anak tuh lugu, basar. Kalau sudah bisa berpikir diajak ini namanya anas. Yang sudah memiliki nilai-nilai spiritual disebut insan atau insanul kamil. Paham ya? Iku ojo ngger aku menungso, mbok menungso tenan mbok ora sampeyan. Asli nek diteliti tenan pakai mikroskop ngono. Aku pakai mikroskop. Buka apa ini. Oh ketoke menungso jebul wedhus. Ngono wae. Bisa dipahami ya? Yuha ilaya annama ilahukum ilahu wahid. Sejumlah Tuhan kalian itu Tuhan yang esa. Loh, di sini enak Pak. Setelah kamu yakin ini kamu manusia biasa, kamu juga bukan siapa-siapa. Kamu mengkawula pangeranmu yang Maha Esa. Yang disebut namanya Allah. Ilahukum ilahu wahid. Pamangkana yarju liqa arabihi. Tuhanmu yang Maha Esa disebut Rob. Rob itu Zat kang Maha Pencipta alam semesta. Dia sudah ada sebelum apa-apa ini ada. Itu Kidam wal awal Rob. Faman kana yarju, maka barang siapa yang mengharap rojak yarju, berharap apa? Liqa'a, berjumpa Robbihi kepada Robnya, yang kemudian Robnya dikasih nama Allah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan yang namanya Allah itu, gampang syaratnya. Fal ya'mal amalan soleha, beramalah dengan amal-amal kebajikan. Lalu amal soleh itu yang bagaimana? Kang aran soleh bagus atine krono mapan saringemune, pengetahuannya udah mapan. Makrifate wis mapan, kenale wis tenanan, ngertine ya wis tenanan. Bagus hatine, makanya berangkatnya bagus, tujuannya bagus, ketemu zat yang maha bagus, maha suci. Ini Isra Mi'raj ketemu. Fal ya'mal amalan soleha. Carane wala yusrik bi ibadati rabbihi. Jangan kau sekutukan beramal itu dengan sesuatu apapun, syaratnya dijidak ketemu Gusti Allah. Ning berangkate kudu dibelek dadane. Itulah Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina. Itu lho kebesaranku. Deloken dhewe saiki. Endi sing luwih gedhe karo aku? Deloken saiki. Kanthi atimu sing resik. Pikiranmu sing bening. Halo. Weh, pripun? Lah monggo diulang. Enggak ada tujuan macam-macam. Ayatnya loh. Innahu huwa samiul basir. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Satu ayat kan? Nah, itu tujuan kita. Jadi ada efek, ngepek.